Kemudian suratul Mulk. Antum tahu fadilahnya ya suratul Mulk. Suratul Mulk itu diantaranya nanti tatkala kita itu meninggal. Tatkala meninggal itu banyak riwayat literasi itu menjelaskan bahwasanya nanti orang yang meninggal itu tatkala dimakamkan dia faham itu. Orang yang dimakamkan siapa? Orang jangan difahami dulu makam kita itu 2x1. Ternyata bukan 2x1, itu dikurangi. Namanya ada anjang-anjang, kejeng kalau orang Jawa. Berarti kita cuma seperempatnya. Nggak cukup sampai situ. Di dalamnya ada liang lahat, kecil sekali. Tatkala pentakziah sudah melewatkan 7 langkah, maka di situ ada malaikat, yaitu malaikat yang mengaudit kita. Ditanya, marrabbuka, madinuka, ma kitabuka, dan lain sebagainya. Maka apabila seseorang yang di hatinya ada suratul Al-Mulk, di hatinya sering membaca suratul Mulk, bahkan dia hafal Al-Quran, maka apa fadilahnya? Fadilahnya diantaranya dia akan dibebaskan dari azab kubur. Azab kubur itu hak. Saya pernah melihat di YouTube ini cerita saja, boleh dijadikan percaya atau tidak. Bahwasanya dulu ada seorang wanita meninggal. Tatkala meninggal itu beliau ada posisinya di klub malam. Bapaknya kaget, lu anak saya itu soleha, kok bisa matinya itu di situ? Ini saya tidak percaya. Wah, begitu ya. Kemudian apa? Wanita itu kemudian bapaknya setelah dimakamkan, bapaknya iskal, itu ragu. Ingin membuktikan anak saya nggak berbuat semacam itu. Jangan-jangan ini disandra orang atau diapakan orang sehingga dia kesana sampai dia mati. Sehingga ketidaktenangan bapaknya ini memutuskan apa? Untuk dibongkar makamnya. Tidak lama setelah dimakamkan, dibongkar makamnya, apa yang terjadi? Ada pukulan yang mana darahnya di sini masih segar. Ini menunjukkan azab kubur itu ada. Hal ini boleh diimani, boleh tidak. Maknanya apa? Ini sesuatu yang hak, ini sesuatu yang mana azab kubur itu hak. Sehingga apa? Kalau kita, bayangkan, hanya mencintai suratul Mulk saja, membacanya, menghafalkannya, maka kita dibebaskan dari azab kubur. Luar biasa. Ya kan? Maka kemudian suratnya apa lagi? Kita ambil surat Al-Waqi'ah. Bahkan surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah ini luar biasa ini fadilahnya. Bahkan dulu ada sahabat yang mana sahabat itu setiap harinya sedekahnya luar biasa. Ini dikasih. Bahkan sahabat yang lain mengatakan, hei, kenapa kamu itu kalau sedekah, kalau bahasa orang Malang, jor-joran. Wah, begitu ya. Jor-joran itu dilos, begitu ya. Wah, apa kata? Tatkala aku membaca suratul Waqi'ah, maka insya Allah besok rezeki saya lancar. Memang betul hadisnya itu, barang siapa yang membaca suratul Waqi'ah secara istiqomah, maka qada hajatuhu ma'allah. Maka di cover, direalisasikan kebutuhannya, keinginannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suratul Waqi'ah itu, maka kalau kita ingin rezeki kita lancar, rezeki kita ingin dimudahkan oleh Allah, keinginan kita, pencapaian kita itu ingin direalisasikan oleh Allah, pastikan Anda membaca suratul Waqi'ah. Ini kan luar biasa sekali dahsyatnya itu kan. Apakah cukup sampai situ? Ada lagi. Apa? Ada namanya surat Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi di malam Jumatnya, berarti Kamis malam, au fi Jum'atihi, atau di hari Jumatnya, maka dia terbebas dari apa? Fitnatud Dajjal. Apa itu fitnatud Dajjal? Dajjal itu nanti akan hadir di dunia ini. Tetapi apa yang menjadi perhatian itu setan, jin dari masyrik sampai maghrib kumpul jadi satu dukung Dajjal. Dukun-dukun itu bersatu dari masyrik sampai maghrib mendukung Dajjal. Sehingga Dajjal ini seolah-olah mampu merealisasikan apa yang dibutuhkan manusia. Pada saat itu sebelum datangnya ada fenomenanya apa?
1 tahun pertama Allah menarik airnya 1/4 dari permukaan bumi ini. Yang kedua ditarik, tahun kedua ditarik airnya sampai setengah. Yang ketiga ditarik 75%. Maka pada saat itu kata Rasulullah, ada orang keluar rumah sampai bunuh-bunuhan, tidak akan terjadi kiamat kecuali orang keluar rumah sampai bunuh-bunuhan rebutan makanan. Ini bayangkan air ini kalau diambil, dahsyat sekali efeknya. Maka ini lihat, orang yang cantik-cantik, giginya bisa kuning, hitam karena minum kopi, nggak ada air, baunya nggak karuan, nggak bisa mandi. Ini mas-mas yang ganteng ini, hilang gantengnya, nggak ada air. Makanan apa yang tidak ditumbuhkan dari bumi, semua ditumbuhkan. Itu juga membutuhkan air. Makanya Allah mengatakan bahwasanya akan menghidupkan segala sesuatu itu dari air. Wa ja'alna min kulli syai'in hayy. Wa ja'alna ma'an li kulli syai'in hayy. Allah menjadikan air itu untuk menghidupkan segala sesuatu. Maka pada saat itu orang kebutuhan akan air luar biasa. Dengan datangnya Dajjal, maka apa yang terjadi? Dajjal seolah-olah bisa nurun hujan. Maka kata baginda Nabi pada saat itu, nanti kaum perempuanmu, orang tuamu, anakmu, istrimu ikat di dalam rumah. Sebab orang wanita ini yang mana, mohon maaf nih, imannya yang paling rapuh. Seandainya ini, oke, anaknya nggak tegaan itu wanita, anaknya, oh ya, aku kasih air minum, tapi kamu iman kepada Dajjal. Ya wes. Semua orang di bumi ini didatengin oleh Dajjal kecuali di daerah Mekah dan Madinah. Oleh karena itu, apa? Kita siapkan tidak agar supaya kita terhindar dari fitnatul Dajjal. Dengan cara apa? Membaca suratul Kahfi. Membaca suratul Kahfi fadilahnya sangat luar biasa. Apakah cukup saja itu? Masih banyak lagi. Di antaranya ada 2 ayat, ada 2 surat yang mana surat ini turun kurang lebih bersamaan. Apa? Surat ini disebut Muawwidaten, yaitu 2 perlindungan. Apa 2 perlindungan itu? Berlindung yang pertama dari perlindungan fisik, yang kedua metafisik. Apa sih perlindungan fisik? Kita ambil contoh, seandainya kita buka toko. Kalau perlindungan fisik, ya agar supaya barang kita nggak diambil customer, karyawannya jujur, dan lain sebagainya. Itu perlindungan dari fisik. Nggak didatengin preman, itu perlindungan secara fisik. Metafisik itu apa? Yang nggak kelihatan. Kita kan di Indonesia itu kan ada ya serangan-serangan metafisik begitu ya. Ada orang buka toko, tiap hari rajin, tiba-tiba didatengin teman. Ente kemana aja kok tokonya senantiasa tutup? Enggak, padahal saya nggak tutup. Karena ada model begitu. Itu ada serangan metafisik. Maka kalau kita membaca 2 surat ini, maka kita terhindar atau dilindungi oleh Allah dari 2 serangan tersebut. Surat apa? Yaitu surat Al-Falaq dengan An-Nas. Bahkan dulu Rasulullah sebelum datangnya surat ini dzikir, Masya Allah panjang. Tapi dengan adanya surat ini, Allah turunkan Nabi Muhammad SAW senantiasa membaca 2 surat ini atau surat Muawwidaten. Pendek tapi luar biasa fadilahnya. Nah, oleh karena itu kita baca Al-Quran. Apakah ada situ? Ada lagi. Saya diijazai oleh guru-guru saya, ini boleh dilakukan. Kalau memiliki anak, kalau anaknya tidur, tatkala malam hari, bacakan di kepalanya surat yaitu Alam Nasrah. Dibacakan, kemudian ditiup di bedumanya, fa insyaallah fadilahnya apa? Fadilahnya insyaallah anak ini kalau gede terbebas dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Makanya punya anak dimujahadai, didekatkan diri kepada Allah, diminta agar supaya tidak bermaksiat nanti gedenya, dibacakan surat Alam Nasrah. Oleh karena itu banyak Al-Quran. Itu beberapa surat saja yang kita baca. Bahkan ada sebuah ayat, potongan ayat. Namanya ayatul hifad. Apa ayatul hifad? Yaitu ayat kursi. Saya dijaazai oleh barang siapa yang membaca suratul kursi di rumahnya, fa insyaallah dia terjaga.
Bayangkan saja rumah kita, seandainya rumah kita ada rumah, maka bayangkan di sini kita baca, sini kita baca, sini kita baca, sini baca. Fa insyaallah rumah kita terjaga. Maka rumah itu kalau dibacakan surat Al-Kursi, kata guru saya, fa insyaallah dia terjaga. Bahkan guru saya mengatakan, ya sudah kamu baca aja di depan, di samping, di samping, samping. Loh, rumah saya kalau perumahan bagaimana? Ya sudah, bayangkan saja. Kalau kita bacakan surat ayat kursi, maka insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ayatnya, tapi Allah yang menjaga. Bahkan ada potongan ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja itu dahsyatnya luar biasa. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya apa? Barang siapa yang memulai sesuatu tidak dengan membaca bismillah, fahu abtar. Abtar itu apa? Maktu. Maktu itu apa? Terputus. Apanya yang terputus? Barokahnya. Hanya bismillah. Kalau kita nggak baca bismillah dalam beramal, ini tausiah nggak baca bismillah, nggak barokah. Makan nggak baca bismillah, nggak barokah. Ayam halal, kalau kita sembelih nggak baca bismillah, jadi haram. Oleh karena itu, fadilahnya Al-Quran sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita ditakdirkan menjadi umat terbaik. Menjadi umatnya Nabi Muhammad, Nabi terbaik. Dikaruniai Ramadan, di dalamnya ada nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, pastikan kita di dalam hidup kita mulazamatu bil Quran, agar supaya apa? Kita menjadi manusia yang mulia, dimuliakan oleh Allah, barokahnya Al-Quran. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.